벌은 내가 다 받을게. 저녁에 잡힌 미팅도 취소하고. 짓거린다고 다 말인 줄 알아. Taeju memberikan surat dari Jaewon untuk Miso pada ayah Yeonjin. Lalu melapor pada Yeonjin jika Jaewon berhasil menyingkirkan Sangbum melalui ayahnya. Di rumah makan, Jaewon menjelaskan tentang sifat buruk ayah Yeonjin pada Tae dan Nona Kim. Setelah itu, Tae mengantar Jaewon pulang. Saat akan masuk, seseorang mencurigakan keluar dari rumahnya dan langsung pergi. Tae memeriksa semua pintu dan jendela, lalu bilang jika ia akan menginap karena khawatir orang tadi kembali. Jaewon di kamar mandi, dan bayangan Dr. Seokyeong kembali muncul seolah-olah menjatuhkan Jaewon. Dan Jaewon berusaha tak menghiraukannya, lalu meminum obatnya. Keesokannya, Tae ke dapur dan membuat telur gulung untuk Jaewon. Mereka sarapan bersama. Tae berharap dipuji, namun Jaewon hanya datar. Tae lalu bilang jika ia ingin cuti kerja untuk fokus membantu Jaewon. Yeonjin mengadakan pameran lukisan di Deref. Ayahnya juga ada di sana. Lalu Jaewon datang membawa bunga. Juga bilang, aku tahu kamu yang membunuh Sonyeong dengan bantuan Taeju. Jaewon lalu memeluk Yeonjin. Tunggu saja. Setelah itu, Jaewon pun pergi. Saat ayah memancing, Taeju datang menemuinya. Saat Taeju membahas Jaewon, ayah jadi marah. Taeju lalu mengingatkan akan memberitahu Jaewon jika ayah pernah membunuh. Jaewon datang ke pemakaman Sonyeong. Di sana, ia menceritakan tentang Arin dan bilang jika ia akan membayar semuanya. Saat Jaewon akan pulang, Detektif Oh datang dan kembali menanyakan tentang hubungan Jaewon, Sonyeong, Yeonjin, juga Sangbum. Apa menurutmu kecelakaan Sangbum itu kebetulan? Jaewon malas menanggapi, lalu pergi meninggalkan Detektif Oh. Detektif Lee dan Taeju sedang makan sambil membicarakan Detektif Oh. Lalu Detektif Oh muncul dan bergabung dengan mereka, juga menyindir Taeju jika TKP pembunuhan Sonyeong sama dengan TKP kasus tak terpecahkan yang ditangani Taeju dulu. Jaewon mengenalkan dokter pada asisten ayah Yeonjin agar anaknya bisa dioperasi. Asisten ayah Yeonjin memihak Jaewon. Ia bilang pada malam kematian Sonyeong, ayah Yeonjin membatalkan rapat dan bergegas ke suatu tempat. Saat Jaewon pulang, Tae menunggu di depan rumahnya. Tae bilang jika ia bertemu teman yang minum bersama Yeonjin saat Sonyeong tewas. Mereka ke bar setelah pukul 1. Itu artinya Yeonjin tak punya alibi dari pukul 22 sampai 1 waktu kematian Sonyeong. Lalu mereka jalan-jalan ke luar negeri disponsori ayah Yeonjin pada hari Sonyeong tewas. Di Deref, Yeonjin mendengar semua karyawan lebih nyaman saat Jaewon memimpin. Lalu Tae datang. Yeonjin tanya, apa menurutmu begitu? Tae mengiyakan, dan itu membuat Yeonjin sedih. Ayah Yeonjin sedang mengajar di yayasan, dan Jaewon ada di sana memperhatikannya. Setelah selesai, Jaewon menemuinya dan menyindirnya tentang pembunuhan Sonyeong. Saat Yeonjin melukis, ia teringat kejadian 10 bulan lalu. Ia mendatangi ayah dan marah karena tahu ayah bekerja sama dengan Sangbum untuk menjebak Jaewon dulu. Ayah kesal pada Yeonjin. Ayah tahu Sangbum buruk baginya, makanya ayah ingin menjauhkan Yeonjin dari Sangbum. Jaewon ada di taman bermain dan mengingat masa-masa bersama keluarganya. Setelah itu, ia melihat CCTV dan Taeju ada di rumahnya. Taeju melihat penyelidikan Jaewon dan tersenyum.
Saat Jaewon pulang, Taeju berkata jika banyak yang kurang dari penyelidikan Jaewon. "Kamu tahu aku datang." Jaewon menunjuk kamera. "Rekaman yang kamu cari tidak ada di sini. Berikan bukti yang kamu miliki tentang Yeonjin dan ayahnya. Akan kubayar kamu lebih dari yang Yeonjin beri." Taeju lalu mendekati Jaewon dan mencekiknya. Lalu Tae datang dan langsung membantu. Saat berkelahi, Taeju bilang, "Cukup, jaga dia." Setelah itu, Tae memeriksa rumah dan meminta Jaewon pindah. Namun Jaewon menolak. Itu yang mereka inginkan. Mereka menungguku merespon dan takut. Keesokannya, Jaewon membuat sarapan. Lalu Dr. Sokyong muncul dan terus bicara. Itu membuat Jaewon frustasi dengan pikirannya. Setelah itu, Tae dan Jaewon sarapan bersama. Asisten ayah Yeonjin memberikan diska penggelapan dana yayasan yang dilakukan ayah Yeonjin pada Tae. Jaewon datang menemui anggota Dewan Park dan membawakan anggrek sebagai hadiah. Dewan Park merasa hadiah Jaewon lebih bermakna baginya. Jaewon lalu memberikan sebuah berkas. Saat pulang, reporter Choi mengawasinya. Nona Kim menemani Seungkyu. Saat akan pulang, Seungkyu perlahan sadar. Di rumah, Jaewon kembali menyusun rencana. Lalu Nona Kim menelpon jika Seungkyu sudah sadar. Jaewon lalu mengajak Nona Kim bicara. Nona Kim minta maaf padanya. Awalnya Nona Kim marah dan tak peduli pada Seungkyu. Namun setelah dipikir, pasti ada alasan Seungkyu melakukan semua ini. Taeju datang menemui Yeonjin dan menceritakan jika Jaewon menawarinya kesepakatan. Orang suruhan ayah Yeonjin datang ke rumah sakit. Namun Seungkyu sudah tak ada. Lalu, kejaksaan datang ke Yayasan Yen untuk menyita barang bukti atas penggelapan dana. Ayah Yeonjin panik dan menghubungi Dewan Park. Namun, pegawai bilang Dewan Park tak bisa ditemui. Di Deref, Yeonjin panik melihat berita tentang ayahnya. Lalu, Tae datang menemuinya untuk memberikan surat cuti dan tak peduli dengan perkataan Yeonjin. Setelah itu, Yeonjin mengambil sebuah berkas dan membawanya. Reporter Choi memberikan foto Jaewon, dan Yeonjin memberikan berkas tadi padanya. Ini akan jadi artikel menarik. Saat Detektif Oh mengamati kasus Sonyeong, Detektif Lee datang. Detektif Oh tanya, "Apa alasanmu menangkap Jaewon kemarin?" Detektif Lee jawab, "Bukti tidak langsungnya cukup jelas, dan Yeonjin punya alibi." Yeonjin datang menemui ayah dan bilang jika Jaewon telah mendatangi Dewan Park. Di rumah, Jaewon berusaha memahami keterkaitan semuanya. Lalu halusinasi Dr. Sokyong muncul dan terus berusaha membuat Jaewon jatuh. Jaewon pun meminum obatnya agar tenang. Keesokannya, Jaewon datang menemui ayah Yeonjin dan menunjukkan rekaman saat Yeonjin mencelakai Seungkyu. Ayah Yeonjin terkejut, namun pura-pura tenang dan mengelak. Jaewon bilang, "Anda harus memilih, melindungi posisi menteri atau putri Anda." Tae datang ke sebuah rumah tempat Seungkyu berada. Tak lama, Jaewon pun datang. Melihat Jaewon, Seungkyu merasa sangat bersalah dan meminta maaf padanya. Setelah itu, Jaewon bicara pada Tae tentang rencana berbahaya mereka. Saat Jaewon pulang, orang suruhan ayah Yeonjin ada di rumah. Jaewon lalu memakai jaket yang dipasang kamera. Jaewon ada di ruang kerja. Lalu orang itu menangkap Jaewon dan membiusnya. Saat sadar, Jaewon berada di suatu tempat. Lalu ayah Yeonjin datang menemuinya.
dan Theo panik mencari Jaewon.